Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good sore untuk semuanya. Taiwan jam 14.08 ya teman-teman. Nih aku lagi tiduran di dalam kamar ya. Dan ini tadi teman-teman, di saat jam istirahat, bosku sudah beli nasi ayam kesukaan hot. Tapi aku pamit dulu, mau istirahat dulu bos. Masih kenyang. Karena tadi kan sarapannya sudah siang ya teman-teman ya, 10:30 kalau nggak salah ya, sama artinya sarapan plus makan siang. Nah sama bosku sudah dibeli nasi 3 porsi untuk aku, mbah bos, bu bos. Pak bosku sekarang jarang makan nasi ya semenjak tensinya tinggi. Terus ini aku pamit tidur dulu, tadi habis sholat duhur teman-teman ya. Yang ceritanya tadi aku sholat duhur yang mata aku kepedesan tadi teman-teman ya, gara-garanya aku pindahin layah yang berisi sambal bawang full. Terus aku lupa nggak cuci tangan pakai sabun, aku langsung wudhu, mata yang kiri nggak bisa melek karena kewedangan ngakak habis. Dan ini aku istirahat ya, boci bangun tidur makan ya, sadu tenan Taiwan ya. Sadu Taiwan bagi bosnya yang baik dan bagi kita yang menemukan nasib yang baik ya teman-teman. Jadi kita cukup bersyukur saja, kita sama-sama kerja di negara yang sama, belum tentu kita mempunyai nasib dan bos yang sama ya teman-teman ya. Jadi kita perbanyakilah doa dimanapun kita berada, supaya kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan tinggalkan sholat 5 waktu kita. Sesibuk apapun kerjaan kita, dimanapun kita berada ya. Jadi kita harus pinter-pinter untuk mengatur waktu ya teman-teman ya, seperti itu. Supaya kita juga nggak terlalu capek-capek banget gitu ya. Hari liburnya bos aku justru merdeka teman-teman, bisa tidur sepuasnya, makan enak-enak, justru dibeliin terus gitu. Setiap hari ya makan enak-enak kan disediain sama bos ya, tinggal masak. Cuman kalau Sabtu Minggu kan biasanya dibeliin, jadi nggak perlu sibuk-sibuk masak. Suara agak serak teman-teman ya, bisik-bisik tetangga, para bos tidur cantik. Oke teman-teman, dan di sini kan ada mamanya Pak Bos ya, dan mamanya Pak Bos itu juga sakit, jadi kayak anak kecil juga gitu loh ya. Terus aku tuh suka kebersihan, jadi ada kotor sedikit aku sapu, jadi capek kadang sopa sapu gitu. Makan tuh kadang nggak pakai mangkok sambil jalan, makan roti apalah, otomatis pececeran gitu. Ya udah, bosku tahu kok, nggak apa-apa, semangat ya, alhamdulillah bosku baik hati seperti ART resmi tetap digaji rasa pabrik. Makan tidur Sabtu Minggu seperti ini gaji tetap dulu teman-teman. Jadi aku nggak mempermasalahkan ya tentang liburan pribadi, cuti pribadi, karena aku tanpa liburan cuti pribadi, bosku tuh sering ngajak jalan-jalan ya, ke mall, shopping gratis teman-teman ya. Kalau bos yang beliin baju, jaket, sepatu jutaan, bukan kelasku, tetap disamakan kelasnya bu bos. Makan di resto, makan acara sama temen, terus diajak jalan-jalan keluar kota, ke Hualien, Kenting, Pintu, nginep dari hotel satu ke hotel lainnya untuk menikmati indahnya liburan, pemandangan. Bos ngomong dulu tuh, kalau bos ngajak aku liburan itu 1 kali gajiku, bos nambah uang kan dari kantornya sana ya. Kalau bos ngajak aku sama bu bos bayar sendiri, katanya. Waktu mau masuk ke hotel itu kan nginep di hotel 4 hari ya teman-teman ya, rombongan banyak temennya ya. Tuh katanya Pak Bos, kalau bos ngajak kamu sama bu bos ini sama artinya gaji kamu 1 bulan nih, kita nginep di hotel, makan-makan seperti ini katanya. Ya aku bilang makasih gitu. Bosku tuh baik orangnya teman-teman ya, menghargai sesama plus menghargai agama sesama.
Bahkan kalau aku sedih ada masalah itu bosku tuh bilangin aku, sana Mini kamu sembahyang tanya sama Allahmu gimana katanya. Terus bosku itu ngasih semangat aku. Kadang aku kan curhat gini ya, iya bos aku di sini tuh kerja capek-capek, kenapa ya temanku Ana itu yang anak Semarang Jawa Tengah tuh loh teman-teman ya, yang di sini aku anggap adik, uangku kok malah nggak dikasihkan gitu, padahal aku sama dia tuh baik loh, di sini aku anggap seperti adik, ada apa-apa larinya ke aku ya, uang apalah ya, makanan, ya sudah aku anggap seperti adik. Makanya di Taiwan aku sekarang gak perbanyaki teman ya, kalau teman semacam itu ya, lebih baik perbanyaki kita cari uang, fokus kerjaan, fokus keluarga. Jadi ya seperti itu, aku tuh kalau membaikin orang tuh terus dimanfaatin teman-teman ya, gitu loh. Terus larinya ke aku ya, kalau aku tuh bisa dan mampu nggak apa-apa ya, oke saja, asalkan dia tuh tahu. Tapi nggak tahu loh kadang ya, sudah dibantu, sudah ditolong, bukannya terima kasih, justru bikin kecewa gitu ya. Hutang dimintai, nggak ditanyai diem, ditanyai maki-maki, dikira nggak percaya, brak. Susah kan musuh orang seperti itu gitu loh. Sebenarnya musuh kita itu ya orang yang terdekat kita teman-teman, karena dia itu sudah tahu seluk-beluknya kita aslinya seperti itu loh, itu kenyataan. Contohnya anak Semarang itu tadi loh, orang Semarang, dia pamit mau cuti, tahu uangku ratusan juta, dibawa dia sama itu Dimbat dengan alasan ATM dihilangin adiknya, kan tinggal gampang ya, ATM-nya dihilangin, laporan disuruh blokir, lapor polisi, surat kehilangan, kan gampang kan memangnya sudah disengaja itu sekongkol dengan pacarnya, dulu masih pacaran, dia itu janda ngaku gadis gitu loh, besar badannya 90 kilo lebih kayaknya, orang Semarang Jawa Tengah, kota Mijen. Terus dia itu punya cowok masih bujang, rumahnya Jepara, namanya Vicky Arif Kurniawan, panggilannya B. Kemungkinan dia dapat uju-ujuannya itulah ya, cowoknya juga bisa juga lah ya, apalagi pegang uang ratusan juta, mau pulang ya seperti itu. Dan katanya teman-teman, di rumahnya cowoknya itu kan aku juga kenal tetangga-tetangganya ya, katanya pantesan mbak itu beli mobil, beli sawah, beli sapi dan lain-lain sebagainya, ya kan bukan uang halal, itu uangnya kita, dan yang digituin bukan aku saja, banyak teman-teman gitu loh ya. Orang seperti itu nggak barokah lah ya hidupnya, cuma menikmati sesaat, tapi jalur aman teman-teman ya, alhamdulillah. Tahun 2020 bulan 2 aku urus nyewa polisi, dibantu bosku 35.000, setara uang Indonesia 17,5 juta ya. Jadi bapakku sama suruhanku sama polisi mendatangi rumah dia, sebenarnya mau aku proses saat itu ya, karena minta damai kekeluargaan, terus tanda tangan, mau tanda tangani hitam di atas putih bermateri ya teman-teman ya. Jadi ya oke lah ya, tempo 1 tahun, tadinya mau jatuh tempo 10 tahun apa 5 tahun, aku ya marah ya teman-teman ya, memangnya kamu mau menjarain aku, itu sama artinya, bukan aku menjarain kamu, tapi kamu menjarain aku, yang bawa uangku itu kamu, kok kamu malah mau minta jatuh tempo 5 tahun 10 tahun, akhirnya 1 tahun ya teman-teman. Yang menanggung itu kakaknya. Nah yang temenku itu nggak ada di rumah saat itu bapak mendatangi, yang ada adiknya sama kakaknya, adiknya yang katanya ngilangin ATM dulu teman-teman ya. Terus dianya itu sama cowoknya, tapi aku telepon dia, tak suruh pulang, nggak pulang-pulang. Terus ya itu akhirnya minta 1 tahun, itu sudah dibawa ke Polsek apakah Polres tuh Semarang ya, aku sudah teleponan sama polisinya sana juga. Terus dia kan nggak punya bukti-bukti, kalau buktiku kan kuat ya, ada semua ya, mulai dari percakapanku sama itu temanku yang namanya Ana Triratnaningsih itu, resi-resi ada semua gitu loh bukti-buktinya.
Dan itu uangnya bertiga, uangku, uangnya tanteku, uangnya temanku Ngawi. Itu ceritanya saat itu belum punya aplikasi untuk ngirim uang ya teman-teman. Terus saat itu aku mau ngirim uang ke toko Indo, lewat toko Indo nggak bisa. Terus itu menawarkan jasa, ya udah aku bantuin mbak. Dulu pernah bantuin tuh aman-aman saja. Setelah dia mau pulang, mungkin ya dia tahu uang ratusan juta ya, mungkin berubah haluan teman-teman ya, di bab itu gitu loh. Terus itu aslinya uangku, uangnya tanteku, uangnya temanku Ngawi, tapi paling banyak sendiri uangku. Terus itu ceritanya uangnya tanteku 38.500.000 ya, tapi sudah aku balikin pakai uang pribadiku. Terus sebelum dia cabut dari Taiwan, kan dia cabut dari Taiwan tuh tanggal 15 bulan 11 ya teman-teman ya, yang namanya Ana yang bawa uangku tuh 2019 dia cabut dari Taiwan. Itu aku kejar terus ya teman-teman ya, itu 66 juta, dikasih 66 juta. Itu aslinya uangku yang keluar, tapi aku kasihkan temanku Ngawi dulu karena yang ngeluarin uang aku ya. Jadi sah uangku belum keluar 1 rupiah pun, 1 ente pun. Justru aku mengeluarin uang untuk ngurusi polisi, untuk wirawiri, untuk fotokopi dan lain-lain sebagainya. Dan aku sebelum mendatangi ke rumahnya dia yang aku sama bapakku terus, maksudnya orang suruhanku bapakku polisi, itu aku sudah pernah mendatangi dia gabung sama bos toko emas orang Taiwan, nikah orang Taiwan gitu, maksudnya orang Indo nikah Taiwan. Uang dia juga dibawa, dia itu malah bawa emas 24 batang kalau nggak salah ya. Pokoknya total uang sekitar 200 juta juga gitu loh. Memang disengaja itu sama temenku yang aku anggap adik itu ya. Dan dia pulang saja masih sempat aku kasih uang sangu teman-teman. Padahal itu uangku saja dibawa dia segitu banyak ya. Ada uang 2.500 aku kasihkan dia. Sama aku nitip coklat, nitip jajan untuk anak, nggak dikasihin jajannya gitu loh. Terus akhirnya ya udah seperti itu. Dan tapi jalur aman teman-teman ya, kurang 200 juta ini saat ini ya. Tuh. Yang 150 juta uangku, yang kurang 200 itu akhirnya untuk aku sediain untuk beli mobil ya tadinya, karena aku mau netap di rumah 2022 karena rumah tanggaku rujuk kembali, kan pikirku gitu ya. Dan yang balik ketiga ini untuk memperbaiki rumah lantai 1, lantai 2 yang rumah aku bangun sebelum aku ke Taiwan ya, 2 tahun sebelum ke Taiwan gitu. Karena yang rumah sampingnya sudah aku perbaiki kontrak cuti pertama. Seperti itu ceritanya teman-teman. Dulu aku sebelum ke Taiwan menjalankan usaha sendiri 4 tahun. Di usia 22 tahun aku jalani usaha merintis, bukan perjuangan yang udah ya. Jadi tidak semudah untuk membalikkan telapak tangan. Aku tinggalkan gara-gara terjerat hutang ratusan juta rupiah, gara-gara mantan suami itu di nasabahnya yang nggak tanggung jawab ya, ratusan juta rupiah melayang, sampai mertua jual truk pun kurang. Itu pada truk satu-satunya untuk cari rezeki melayani materialan, rame banget ya. Saat aku bikin rumah itu juga mertua yang cariin materialan, pakai truknya mertua. Akhirnya dijual kurang, aku menekat ke luar negeri, walaupun pada akhirnya apa ya teman-teman, aku berujung cerai, tetap semangat gitu ya. Dan di PT sempat aku mau mengundurkan diri karena aku sakit parah, dan aku pikir 2 kali uang apa lagi untuk menebus, sedangkan visa aku sudah turun. Pada akhirnya aku nekat ke luar negeri, ke Taiwan, dan alhamdulillah dipertemukan bos yang luar biasa. Aku bisa bangkit kembali, dan sedihku di saat aku bisa bangkit lagi seperti saat di Indonesia, saat aku masih menjalankan usaha sendiri selama 4 tahun di usia 22 tahun, tahun 2008 sampai 2012 itu teman-teman ya. Ternyata rumah tanggaku 2017 mulai goyah dan 2000 lost kontak ya. Terus 2019 bulan 5 tanggal 25 nyambung lagi, aku dijemput mantan suami. Dulu masih suami ya, 2019 terakhir pertemuan dan perpisahanku terakhir 2019, tepatnya tuh hari Selasa.
bulan 6 tanggal 25 ya teman-teman ya, sampai saat ini. Tapi sampai saat ini walaupun sudah cerai, tetap bersambung baik lah ya, silaturahmi baik, komunikasi baik. Kadang VC sama anak bertiga digabung gitu. Kalau VC aku bertiga sama anak teman-teman ya. Karena apa? Karena kita punya anak ya, anak juga dikasih semangat. Anak sudah jadi korban perceraian kita, jangan sampailah anak sedih berkelanjutan gitu loh ya. Maaf ya teman-teman, ini gelap karena aku tiduran mati lampu ya sambil bercerita. Dan pada akhirnya teman-teman ya, itu tadi aku sebelum datangi polisi sama orang suruhanku sama bapakku ke Semarang, Jawa Tengah, kota Mijen ya, RT 5 kalau nggak salah ya rumahnya. Terus itu aku sudah gabung sama yang bos mas itu tadi ya, orang Indonesia nikah dengan orang Taiwan yang uangnya di bawah dia 200 jutaan juga, itu tadi loh ya. Itu aku sudah gabung di situ, ternyata itu anaknya itu udah janda gitu loh. Di sini ngakunya masih gadis, usia 27 saat itu ya. Sekarang udah punya anak dia. Tapi ya karena makan uang nggak barokah ya teman-teman. Katanya saat melahirkan juga operasi gitu loh. Ya nggak barokah lah, bukan keringatnya sendiri kan. Dan untungnya teman-teman ya, satu lagi untungnya uang 200.000 itu mau kirim lagi sebenarnya ya saat itu. Kan kita kirimnya tuh bertiga digabung ya. Nggak jadi dikasihkan dia teman-teman. Sama dia itu dirayu-rayu. Mbak ngirim di toko Matahari ya mbak ya. Tak kirimin di toko Matahari ya mbak. Terus aku pikir-pikir, mbak tunggu dulu uangku. Kamu masukin itu udah sampai belum? Kalau belum sampai janganlah. Andaikan teman-teman uang 200.000 NT aku serahkan dia lagi ya. Setelah kejadian ini loh, yang 266 juta itu tadi loh teman-teman, kan sama dia belum dimasukin. Dengan alasan katanya ATM-nya hilang lah, apalah, yang bapaknya meninggal lah, mulek gitu loh teman-teman ya. Terus itu kan mau kirim lagi sebenarnya. Temanku Ngawi sama aku ya, itu ada 200.000 NT lagi teman-teman ya. Untungnya lah kok nggak jadi gitu loh teman-teman. Aku pikir-pikir gitu loh, kok ntar gimana kalau nggak jadi, itu saja belum dimasukin gitu. Terus akhirnya nggak jadi. Dia padahal ngerayu-rayu, ya udah ya mbak, tak kenalin ke toko Indonya, toko Matahari, ini. Tapi kontekan, tanya terus juga. Saat itu aku salahnya tuh aplikasi tuh nggak bisa download, padahal aku 2017 tuh udah punya loh aplikasi yang Indogo ya teman-teman ya. Cuman tuh nggak bisa HP-nya untuk meneruskan download. Jadi bisa mendownload itu sah setelah HP ku baru dibeliin bosku. Tuh 2021 tepatnya tuh bulan 3 ya, bulan 3. Jadi mulai gaji bulan 1, 2, 3 sampai bulan 1 sampai 2, 3 aku kirim pertama ya, lewat KIPE sama Implek. Terus seterusnya sampai bulan 12 dan sampai saat ini 2022. Jadi hampir 2 tahunan lah ya. Aku mengenali lewat kirim aplikasi KIPE dan Indogo sama Indek. Kalau Indek baru sekali sih diantarin bosku waktu 2022 ini ya, dapat Imlek luar biasa sama 2 kali gaji sama sama bongkar uang ceperan. Itu diantarin bosku kirim 100.000, 150 ya. Jadi 51 juta. Itu sama bosku dibeliin kardus juga, kardus jumbo sama jajanan Indonesia bebas pilih. Dan masuk Indek tuh ada minyak kayu putih. Bosku yang dituju minyak kayu putih dulu, aku dipanggil ini ada minyak kayu putih kesukaan kamu ambil. Terus aku ambil. Itu aku untuk paket barang bulan 6 2022 teman-teman ya. Jadi bosku saat nyuruh maketin barang itu rogoh kantong 10.000 NT setara 5 juta teman-teman. Mulai dari beliin kardus jumbo, beliin aneka jajan, coklat, sepatu anakku Adidas harga 2.280 ya. Itu sekitar rogoh kantong 5 jutaan. Dan saat Imlek itu kurang lebih 5 orang ngasih ada 40 jutaan teman-teman. Alhamdulillah bisa untuk tambah finishing rumah impianku kedua lantai 1. Don cantik ya. Jadi puasa kemarin. Mulai dari pasang plafon, dapur,
terus pasang granit, terus pasang pagar besi depan rumah samping, puter ya teman-teman ya. Alhamdulillah teman-teman. Rumah impianku yang kedua aku diriin kerja di Taiwan 8 tahun ya, kontrak ketiga. Terus 2021 aku cerai. Kalau yang rumah impian pertama sebelum ke Taiwan, 2 tahun sebelum ke Taiwan ya, saat aku masih menjalankan usaha di usia 22 tahun, 2008 sampai 2012. Terus 2012 bulan 4 tertimpa musibah ratusan juta itu. Jadi kehidupanku tuh apa ya teman-teman, pahit manis. Jadi sudah biasa Bu. Terus seusiaku teman-teman segitu sudah tertimpa musibah ratusan juta, bayangkan. Terus sampai di Taiwan kejadian temanku itu. Terus selesai kejadian temanku, ganti rumah tanggaku berantakan, kandas, hancur. Bayangkan teman-teman, kalau jadi aku, kalau nggak benar-benar kuat bisa stres teman-teman. Bener serius. Tuh temen gue sampai heran ya. Orang Jawa Tengah yang namanya Mbak Mukinem tuh heran sama aku, Kak. Dek, kamu itu termasuk golongan orang yang kuat loh, Dek. Sabar, kuat. Mendapatkan cobaan ujian, tetap sabar. Kalau yang nggak kuat bisa stres, Dek, katanya. Ya iyalah, dari Indonesia kena musibah ratusan juta. Nggak makan uangnya aku bayari, ya nggak. Terus, tapi Allah nggak tidur. Dalam jangka 14 bulan sama artinya kembali lipat kali lipat. Dengan cara aku tadi menabung lewat bosku setiap bulan 10.000. Pada akhirnya aku cuti kontrak pertama mendapatkan uang, ngantongi uang ratusan juta. Seharusnya aku nggak punya uang kecuali 2 bulan gaji yang aku pegang di Taiwan ya, sama 1 kali gaji dapat Imlek. Saat dulu Imlek belum dapat sebanyak ini teman-teman ya. Mulai naik gratis aku mendapatkan penghasilan Imlek ya, rezeki Imlek banyak itu 2020, 2021, 2022 teman-teman. Makin naik gitu. Bosku double, lipat kali 3 ngasihnya. Luar biasa ya teman-teman ya. Jadi lipat-lipat kali lipat gajiku pokok, 4 kali lipat ada ya. Wah, luar biasa teman-teman. Bersyukurlah, bersyukur padamu ya Rob. Dan ceritanya dulu saat aku menabung uang lewat bosku itu teman-teman, waktu aku ambil uang tuh aku tebar di sofanya bosku itu, wah banyak banget teman-teman. Saat itu aku kirim 8,5 juta aku tebar ya di sofa, dan aku langsung sembah sujud delosor di lantai depan TV-nya bosku itu. Berterima kasih banget aku, ya Allah, aku bisa bangkit kembali seperti ini, nggak menyangka gitu loh ya. Dari perjuanganku di PT aku udah sakit, setiap malam, setiap hari air mata aku keluar terus, merasakan kesakitan karena aku sakit di PT parah, udah divonis ke dokter spesialis teman-teman ya. Itu di PT Surabaya gara-gara tuh apa ya, lumpur lapindo itu loh teman-teman ya. Jadi aku alergi, kulitku cepet sensitif gitu loh, terus merah-merah semua sampai tergores-gores. Wah, luka-luka gitu teman-teman. Nah, penerbangan kurang 2 minggu aku dipindahkan ke Surabaya teman-teman ya. Ke Surabaya, dari Surabaya ke Jakarta. Nah, di sana dekat lautan, otomatis airnya asin kan teman-teman ya. Nah, kalian tahu sendiri kan gimana kulit terluka, tergores ya, memar-memar kalau kena air asin. Wah, kayak disayat-sayat, sakitnya bukan main. Aku nangis terus, ya Allah Gusti, usia aku masih di bawah 30 tahun, aku sudah menanggung beban yang luar biasa, meninggalkan anak masih kecil. Nangis aku teman-teman, kadang sumpah teringat itu nangis. Menanggung beban yang luar biasa, anakku masih kecil, butuh kasih sayangku, tapi sudah aku tinggalkan. Makanya aku sampai saat ini kadang teringat tuh sedih. Di saat ingat perceraianku, ingat perjuanganku, mati-matian, berjuang demi orang lain, bayar hutang. Setelah aku hutangku lunas, ternyata rumah tanggaku kandas. Jadi aku tuh sedih teman-teman kadang tuh. Tapi karena aku orangnya kuat, orangnya sabar, mandiri, jadi aku bikin biasa saja, belajar tegar, belajar ikhlas. Alhamdulillah pada akhirnya aku bisa. Seperti itu ceritanya ya.
nangis aku nih jadinya teman-teman, cerita-cerita curhat seperti itu. Dan dulu aku waktu nabung sama bosku ya, alhamdulillah saat itu anaknya tanteku yang nikahan itu dulu ya, alhamdulillah itu uang benar-benar aku nabung, bisa aku pinjamin ke tanteku untuk daftar anaknya kuliah. Berapa juta ya dulu, 30 juta apa berapa gitu loh pinjam ke aku dulu, kalau nggak salah sekitar 60 ribuan kok, 60 ribuan NT pinjam aku loh, minta izin sama bosku, bos ini tanteku anaknya mau kuliah, pinjam uang aku, tanteku yang di Kausung tuh. Katanya bosku disuruh sembahyang, aku teman-teman tanya Allah gimana boleh enggak, apa pikirnya bosku tuh Allah tuh bisa ngomong langsung gitu ya, ya teman-teman ya. Katanya kamu sana sembahyang ini, tanya sama Allah kamu gimana boleh apa enggak. Jadi aku ketawa teman-teman, sumpah bosku lucu. Masa tanteku mau pinjam uang, tante dari mantan suami tapi ya bukan tanteku kandung, disuruh tanya sama Allah gimana, katanya boleh gak. Dan itu di kontrak pertama aku masih bisa nyenengin mantan suami, beliin motor New Vision 2014 pas Gunung Merapi apa Gunung Kelut meletus tuh teman-teman ya, yang meletus besar itu tuh harga berapa, 28.800.000. Terus itu buat tabrakan aku ganti depan tuh, ganti baru lagi 6 juta, memperbaiki ya, untuk tabrakan lagi dijual tinggal laku 15 juta kurang 250 kalau nggak salah ya. Terus mantan suami ganti minta CBR 4 tak tuh, aku kasih uang untuk DP-an plus jual motornya itu kurang lebih 20 jutaan lah ya. Kurang baik apa teman-teman kalau dipikir aku ya, berjuang sudah mati-matian, bahkan taruhanku nyawa, bahkan sakit aku tekad sampai ke Taiwan, aku nggak jadi mengundurkan diri. Kadang tuh aku sedih teman-teman, tapi kenapa rumah tanggaku jadinya berantakan. Niatku di sini benar-benar untuk merubah nasib, bukan untuk merubah pikiran gitu loh teman-teman. Berjuang demi keluarga, sampai rumahku tuh aku gambar teman-teman ya, lantai 1 lantai 2 rumah samping itu di PT aku gambar biar semangat gitu loh ya. Niat tujuanku keluar negeri untuk bayar hutang ratusan juta itu tadi, hutangnya orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu tadi teman-teman. Terus untuk kebutuhan anak, untuk memperbaiki rumah lah intinya, yang aku baru bangun itu 2 tahun baru bangun, nangis aku teman-teman. Terus untuk modal menjalani usahaku lagi kan gitu teman-teman ya, karena bangun lantai 1 lantai 2 rumah samping itu kan niatnya untuk buka usaha tadinya, ternyata Allah berencana lain, berkehendak lain, tertimpa musibah ratusan juta rupiah, melayang, usia di bawah 30 tahun, sudah mengalami beban yang berat. Itu pun aku bohong sama ibuku loh teman-teman, biar gak kepikiran aku pamit ke luar negeri, karena aku sudah mempunyai usaha, sudah jalan kan, dari modal kepercayaan tadinya. Modal uang 50 ribu aku sodorkan ke bos besar, itu pun uangnya tante, DP-an baju tanteku maksudnya ya, DP baju harga 75, DP 50 aku sodorkan ke bos besar Dolopo Madiun. Aku dipercaya, dikasih 2 terobos baju macem-macem ya, nilai jutaan rupiah. Aku bawa pulang, aku kelilingin, dibantu bapakku, dikenalin, dicariin pelanggan, karena walaupun rumahku tuh Ponorogo areal situ, aku tuh nggak kenal ya teman-teman ya, di tangga desa itu nggak kenal, karena aku baru lulus sekolah cempling SMP, aku nggak mau nerusin ke SMA teman-teman ya. Dulu bapakku jadi TKI di Malaysia saat itu ya, pulang-pulang bapakku berhenti jadi TKI Malaysia itu 2006 bulan 5, saat aku mau nikah kurang 1 minggu sampai saat ini 2022 di rumah bertani dan berternak kambing bapakku ya. Seperti itu ceritanya.
Terus ya udah teman-teman, akhirnya diberi kepercayaan, aku bisa mengembangkan dan aku pegang kepercayaan erat ya, tidak bikin kecewa. Akhirnya 2 minggu sekali aku keliling, 2 minggu sekali aku ambil barang setor uang, sampai benar-benar aku bisa berdiri sendiri, mempunyai modal, sama dikasih modal mantan suami. Tiap kerja gajian dikasihin aku kumpulin, aku nggak hambur-hamburin, aku kembangin. Seperti itu teman-teman aku orangnya. Mau kemana aku bilang pamit boleh apa enggak ya, jadi seperti itu ya, benar-benar berbakti aku dulu sama suami sebelum disakiti ya teman-teman. Setelah disakiti teman-teman, aku yang dulu nggak mau kenal cowok, aku jadi mau kenal cowok walaupun itu cuma kenal lewat HP. Setelah disakiti kaget teman-teman ya, orang biasanya dimanja disayang, begitu disakiti sedalam itu. Wow, luar biasa, seperti kayak di apa ya teman-teman ya, kayak di jojoh linggis gitu loh teman-teman ya, kayak ditancap benda tajam gitu rasanya tuh, seperti itu yang aku rasakan. Tapi sekarang biasa ya, biasa mikirku gimana ya, rencana Allah tuh lebih indah daripada rencana kita ya, udah seperti itu ceritanya ya teman-teman ya. Seru kan teman-teman cerita kehidupanku. Jadi kalau aku cuma dibilang orang kalah saing ya, dan blak 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 ya, belum pernah pegang uang ya, cukup aku senyumi saja teman-teman, karena aku semenjak masih dini, usiaku masih las-lasan tahun tuh sudah tahu kerasnya kerja. Dan di saat aku nikah sudah menjalankan usaha sendiri, setiap hari kocah uang sudah aku jalani ya. Jadi kalau cuma orang mempermasalahkan kayak gaya penampilan itu sudah biasa aku teman-teman ya. Kalau cuma di gaya, di penampilan teman-teman, kalau kita tuh nggak punya aset, nggak punya tabungan, nggak punya penghasilan ya kan, terus nggak bisa mengatur keuangan, itu percuma gitu ya, bagiku seperti itu. Jadi gaya penampilan tidak terlalu mengutamakan, yang aku utamakan tetap aset dan masa depan, harus punya tabungan untuk masa tua, seperti itu ya. Jadi intinya pegangan uang bukan cuma aku saat jadi TKW teman-teman ya. Jadi masih usia 22 tahun aku sudah koceh uang, jalani usaha sendiri, pagi sore pegangan uang gitu loh. Jadi nggak kaget lagi gitu loh. Begitu aku di posisi rendah pun nggak kaget gitu loh. Sudah ngalami di posisi aku sudah mencapai target, sudah pernah posisi di bawah, paling bawah sendiri sudah pernah. Jadi hidup itu adalah apa ya, ibaratkan roda, kadang di atas kadang di bawah gitu. Cukup bersyukur saja dan dinikmati, apa yang sudah ada itu indah. Aku tuh orangnya suka apa ya teman-teman, memotivasi bukannya apa, dan mengasih bukti real saja seperti itu. Kalau aku cuma ngomong gedabrus gitu, katanya semua orang bisa ngomong gini-gini bla bla bla, giliran nanti aku ngasih video, ngasih foto, ngasih testi, pamer, sombong bla 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 bla. Namanya orang tuh pemikirannya lain-lain teman-teman ya. Ntar kalau ngomong saja semua orang bisa ngomong, mana buktinya, kan gitu ya. Giliran nanti dikasih bukti sombong, pamer, bla 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 bla. Tiada kata huak teman-teman dalam hidupku ya. Hidupku penuh hidup nyata, bukan Indosiar. Seperti itu. Dan aku orangnya nggak munafik ya teman-teman, nggak munafik, aku akui jujur ya. Sebelum aku dulu disakiti mantan suami, berbakti sama suami ya, berbakti, jadi istri berbakti. Tapi setelah aku disakiti mantan suamiku, itu benar-benar rasa baktiku hilang. Rasa baktiku hilang gimana? Yang dulu aku nggak mau kenal cowok, jadi mau kenal cowok, walaupun itu lewat HP loh ya. Nah, nggak di dunia nyata. Oh, nggak munafik aku teman-teman ya. Kenal cowok ya, dikenal cowok, kenal aku gitu. Itu nggak munafik aku ya. Dulunya saat aku masih baik-baik sama mantan suami, nggak disakiti, jangankan kok kenal cowok, punya kontaknya saja enggak. Jadi fokusku ke keluarga, fokusku kerja, uang aku pulangi sepenuhnya, bahkan aku tambah uang ceperan.
bayar saat itu pertama kirim ke ibu mertua karena bayarin hutangnya mantan suami di bank, di orang-orang, di saudaranya. Setelah lunas hutangnya, sepenuhnya aku kirim ke mantan suami. Sampai orang tuaku saja nggak aku pikirin gitu loh teman-teman. Ya sebenarnya aku pikirin ya, gini ceritanya, bukannya nggak mikirin. Mikirinnya gini, aku suruh buka ATM, ibuku nggak mau. Karena ibuku nggak mau ikut campur urusan rumah tanggaku tentang uang. Biar untuk kebutuhanku masa depan anakku nantinya. Ya itu orang tuaku kata-katanya. Jadi nggak mau. Jadi sepenuhnya aku kirim ke mantan suami. Nah kalau aku mau ngasih ibuku, aku nyuruh mantan suami yang ngasih gitu. Bukannya aku anak durhaka, bukannya aku nggak memperhatiin orang tua ya, karena orang tuaku saja yang nggak mau disuruh buka ATM. Kalau orang tuaku buka ATM kan enak, pikirku aku transfer dari sini setiap bulannya kan gitu ya, setiap saat kalau butuh. Tapi orang tuaku tuh enggak, teman-teman. Orang tuaku enggak suka menghambur-hamburin uangku, walaupun saat ini sepenuhnya uangku masuk di ATM-nya. Dia pakai uangnya sendiri sampai orang tuaku operasi kan 2022 bulan 4 puasa kemarin ya. Itu pakai uangnya sendiri, sepeser pun nggak pakai uangku, tahu nggak teman-teman? Sedih aku. Setiap kali aku kasih uang tuh ya, dikumpulin. Saat itu aku order kursi Jepara. 6 juta dibayar pakai uangnya ibuku, tapi uang yang aku ngasih nggak dipakai. Bayangkan. Justru dia itu sering ngasih uang aku saat dia panen. Kapan tuh juga laporan 8 juta. Terus kakakku dikasih 10 juta, aku juga dikasih 10 juta. Sama, bikin rumah. Masku juga dikasih 10 juta, aku juga 10 juta. Jadi ibuku tuh orang tua aku memperlakukan ke anaknya adil. Kadang aku sedih teman-teman ya, tahu nggak? Dan ibuku tuh suka beli emas ya. Tahu kalau ibuku tuh ada emas banyak ya teman-teman. Saat sakit aku dibilangin emasnya segini ditaruh di sini, ATM kamu ini, buku tabungan kamu ini, uangnya ibu ya ditaruh di sini. Mbok, aku manggilnya Mbok ya. Mbok di sini katanya. Ya udah aku bahasa Indonesia saja, ntar kalian gak tahu bahasa Jawa ya. Aku taruh di sini cuma kamu yang aku kasih tahu, karena kan ATM-ku ya otomatis yang dikasih tahu aku. Tuh. Aku kaget ternyata ibuku punya emas segitu banyak. Maka dari itu teman-teman, aku stop bisa nggak boros. Tuh menurun ilmunya ibuku. Terus aku lebih koleksi emas kan. Saat ini alhamdulillah emasku jadi banyak juga. Khusus untuk koleksi 2022 selain 2016 sama 2019 yang aku bawa cuti. Karena aku mendengar ibuku. Dan dulu tuh mau ke Taiwan tuh aku berbohong sama ibuku, pamitnya gini, alasannya ibu kan tanya, kenapa kamu kok ke Taiwan? Kan pikir ibuku sudah mempunyai usaha, ada jalan ya, dari modal nol receh 50.000 diberi kepercayaan orang, aku sampai bisa berdiri sendiri, bisa memegang 20 desa ya teman-teman ya. Dan pagi sore aku dapat uang terus, di rumah jualan sembako lengkap, juga dapat uang kalau ada orang yang beli ya, ibuku yang layani. Terus sore kalau aku nggak jualan baju, sepatu, sandal, tas keliling, aneka jajanan, lontong sayur, lontong pecel, lontong kecap, dapat uang juga kan gitu pikirnya ibuku. Kenapa gitu kan, ibuku kenapa tanya. Aku bilang ya ingin merubah nasib lah, cari uang yang lebih banyak untuk masa depan Lala anakku, gitu alasannya. Aku nggak cerita sama ibuku kalau aku tuh terjerat utang ratusan juta. Terus tahu-taunya ibuku tuh kalau aku tuh mempunyai hutang banyak tuh saat mantan suamiku waktu itu pernah masuk penjara ya teman-teman ya, gara-gara kasus nemu tas apa-apa nggak tahu, katanya gitu sih ya ceritanya. Itu gara-garanya tahu. Terus ibuku sampai saat ini sering sakit, keluar masuk rumah sakit, terus obat jalan, tensinya tinggi, jantung, tapi jantungnya sudah normal kayaknya. Terus asam lambung, tapi asam lambungnya sudah sembuh. Kurang lebih hampir 1 tahun ini ya sembuhnya. Sudah diobat-obatin ya. Sembuhnya di itu teman-teman, di Sumoroto Jambon. Ya seperti itu teman-teman ceritanya, kehidupanku teman-teman.
tapi aku selalu bersyukur dalam keadaan apapun, insya Allah, dan selalu bertawakal ya, karena aku punya Allah ya, ndungone yang Gusti Allah, njaluke yang Gusti Allah, nyebutin yang Gusti Allah. Ya udahlah, alhamdulillah indah pada waktunya. Jadi semua kejadian-kejadian yang sudah berlalu biarlah berlalu. 2022 benar-benar aku mulai hidupku dari nol selayaknya bayi yang baru lahir, seperti itu. Dan alhamdulillah indah pada waktunya. Dan disitulah aku mempunyai keinginan untuk umroh itu ya, 2022 setelah aku benar-benar hidupku aku mulai selayaknya hidup bayi itu tadi. Dan alhamdulillah justru mau dibantu bosku nanti kalau aku udah pulang dari Taiwan ya, kalau mau umroh sama bosku nggak apa-apa, disuruh haji sekalian kalau pengen, nggak apa-apa, Mini, bos bantu biayai kamu. Nangis aku teman-teman saat itu, bilang terima kasih, aku nangis terharu. Anakku bulan 7 kemarin ya mau masuk SMA juga dibilangin kalau Lala nanti pengen kuliah biarin, mau ambil jurusan apa nanti bos bantu biayai kalau Lala udah kuliah. Lala sekarang anak baru SMA kelas 1, masa aku mau disuruh di Taiwan terus, pikirku. Ya aku bilang terima kasih sajalah ya, menghargai. Seperti itu ya teman-teman ya ceritanya. Ya seperti itu saja cerita dari aku. Ya ngomong-ngomong ya udah lama juga ya kita bercurhat tentang pengalaman pribadiku, 41 menit 22 detik. Ya seperti itu teman-teman. Jadi kehidupan tuh nggak ada yang mulus ya teman-teman ya. Nah ceritanya tahu ya teman-teman, dalam kehidupanku seperti itu, pahit manis sudah aku alami. Jadi nggak kaget lagi karena kehidupan itu bagaikan roda yang berputar. Posisi bergonta-ganti, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di tengah ya, seperti itu. Asalkan kita itu mau bersyukur, bertawakal, selalu mau berdoa disertai berusaha, pantang untuk menyerah dan selalu optimis dan positif thinking saja, insya Allah indah pada waktunya. Ya ibaratkan setelah badai pasti ada munculan pelangi yang indah, seperti itu ya. Itu adalah motivasi dari aku, itulah real kisah nyataku, pengalaman yang aku alami. Jadi kehidupanku tidak semudah untuk membalikkan telapak tangan ya. Jadi dibalik aku mendapatkan uang, dibalik aku rezekiku lancar, itu yang terjadi, yang pernah aku alami, pahit juga ya, seperti itu. Dan alhamdulillah di sini dipertemukan bos yang luar biasa, gaji ART resmi rasa gaji pabrik. Di sini teman-teman di Taiwan hampir 10 tahun ya, HP 8 gratis dari bos, 8 buah. Sekarang masih bisa kepake 3. Yang HP Imlek 2022 ini ya baru dibeliin paket internet setiap bulan, karena bos juga menghubungi kalau di rumah sakit enak ya teman-teman ya, karena kan ngasih jadwal mau ke rumah sakit. Kalau aku nggak ada internet, tergantung sama wifi rumah sakit ya, itu kan sulit untuk hubunginya, terus telepon biasa juga bayar pakai uang gitu, pikir bos mungkin ya. Jadi sama bos dibeliin paket internet komplit, kartunya komplit, dompet HP-nya. Jadi HP-nya saat ini masih bisa kepake 3, tapi yang 2 aku padam karena isinya yang 2 itu cuman orang pinjem uang. Lah aku ini ATM apa BRI gitu loh. Selain itu juga memori full, nggak bisa dibuka ya, seperti itu teman-teman ya. Bukannya apa ya teman-teman, nggak bisa buka HP satunya yang WA, masih aktif sebenarnya, cuman kan memori full, harus ngapusi video-video, tapi video-video itu sayang aku hapusi karena penuh kenangan banget ya, perjuanganku luar biasa. Aku tuh orangnya wanita mandiri, pekerja keras, cerdas, anti malas, anti gengsi teman-teman, tidak mengutamakan gaya indah ya, seperti itu. Jadi mau orang bilangin aku apa terserah ya, aku tidak pernah merugikan orang lain, tidak pernah mengomongin orang lain juga, biarinlah ya. Dosa yo dipek kono, lek rasane aku menjelekkan aku kan gitu teman-teman ya. Di dunia tidak ada manusia yang sempurna, kecuali kesempurnaannya hanya milik Allah ya. Semua orang tuh mempunyai salah, kilap, dosa, cuma caranya saja yang bikin dosa tidak sama. Jadi nggak usah menghakimi seseorang ya teman-teman ya.
Kamu nggak tahu, andai kan seseorang itu melakukan salah, belum tentu selamanya dia itu salah. Siapa tahu dia sudah bertobat, tapi kamu masih menjelek-jelekin, dosanya diganti kamu ntar ya. Dosanya, amal baik kamu ditransfer ke orang yang kamu jelek-jelekin, dan dosa yang kamu jelek-jelekin kamu bawa. Itu teman-teman ya. Jadi janganlah ya. Semua orang mempunyai masa lalu ya. Di setiap masa lalu yang nggak baik, pasti setiap orang mempunyai cita-cita masa depan yang cemerlang, yang baik. Itu intinya ya. Oke teman-teman, seperti itu cerita dari aku. Semoga bermanfaat dan semoga termotivasi teman-teman dan tersemangati juga, karena di setiap konten-kontenku mengisahkan cerita pribadiku, bukan menceritakan orang lain ya. Karena aku mengurusi diriku sendiri saja belum kelar, aku nggak suka mengurusi orang lain, hidupnya orang lain. Biarin orang lain mengurusi hidupku ya, biar capek dengan sendirinya. Aku cukup mengasih bukti nyata real saja ya, dan cukup membuktikan bahwa aku tidak seperti yang mereka kira ya. Cukup jadikan hinaan, rendahan dari seseorang itu motivasi, penyemangat diri, kesuksesan kita untuk menuju ke masa depan yang lebih cemerlang ya teman-teman ya. Seperti itu saja ya. Oke, hinaanmu adalah semangatku. Oke, salam dari Mbok Jelek Pula dari Taiwan. Thank you, bye bye. Mbok Jelek Pula, insya Allah teman-teman ya, nama terunik Mbok Jelek Pula nanti akan aku jadikan nama di usahaku kalau sudah di Indonesia ya. Aku sudah mendapatkan 2 nama ya. Satu nama Sido Mulyo ini sudah aku siapkan kurang lebih ada 5 tahunan ya. Alhamdulillah dengan nama berkat Sido Mulyo membuahkan hasil yang manis, rezeki yang luar biasa ya teman-teman ya. Itu ada maknanya, ada artinya. Dan kalau yang nama Mbok Jelek Pula itu dari seseorang, aku anggap itu nama spesial, nama yang unik, yang bisa mengangkat derajatku nantinya, mengangkat usaha yang aku jalankan. Entah itu nanti aku untuk nama rumah makan Mbok Jelek Pula, apa aku mau rencana bikin grosir ya teman-teman ya. Karena yang grosirnya kayaknya yang Sido Mulyo saja teman-teman ya. Jadi grosir Sido Mulyo, perabot rumah tangga dan plastik lengkap ya. Doain saja teman-teman ya, dari nama-nama itu bisa membuat aku sukses kembali, bangkit kembali seperti aku saat di Indonesia menjalankan usaha sendiri sebelum tertimpa musibah ratusan juta rupiah ya. Semangat dan semangat, amin amin ya rabbal alamin. Jadi nama Mbok Jelek Pula nanti akan aku jadikan nama di usahaku, terpampang di spanduk dan ada fotoku ya teman-teman ya. Doain saja semua ini tercapai sesuai harapanku, amin amin ya rabbal alamin. Semangat dan semangat. Rumah makan Mbok Jelek Pula, gitu unik kayaknya teman-teman ya. Ada fotoku pakai jilbab, terus ada namanya itu. Orang-orang yang pasti penasaran deh, wah fotonya ini kok namanya Mbok Jelek Pula ya, maksudnya fotonya Mbak Mini ini ya, tapi kok namanya Mbok Jelek Pula. Jadi penasaran nih, ini jualan apa sih? Yang jelas jualan makanan khas Indonesia. Nggak tahu soto ayam apa mie ayam apa pokoknya aneka masakan Indonesia lah yang jelas ya. Semoga saja tercapai lagi. Dan alhamdulillah udah ada hampir 5 tahunan juga ya aku menyiapkan piring anyaman tuh, ada 5 lusin kalau nggak salah ya, sama piring anyaman di rumahnya ibuku, sama apa aku lupa ya, pas sama beli order kipas angin apa itu ya pokoknya yang jelas piring anyaman sudah ada lah ya. Bercita-cita ingin jualan menu khusus lalapan dulu ceritanya aku ya, serba lalapan gitu loh teman-teman ya, kayak lele, pecel lalapan, ayam penyet lalapan, bebek lalapan, burung dara lalapan, seperti itu. Tapi ternyata kenyataannya masih ada di Taiwan. Rencana kan 2022 mau di rumah menetap kalau rumah tanggaku baik-baik saja. Kemungkinan teman-teman kalau rumah tanggaku baik-baik saja ya,
nggak terjadi perceraian dan aku sama mantan suami baik-baik saja, mungkin usahaku sudah jalan lagi di Indonesia dan aku menetap di Indonesia, sudah hidup damai dengan suami, anak, satu rumah, satu atap lagi, makan kita suapi, mantan suamiku aku suapin loh teman-teman, kadang kalau makan sama anakku, aku tuh romantis orangnya, mantan suamiku juga dulu. Gara-gara di luar negeri aku tinggal di sini, gak kuat godaan, jadi berantakan rumah tangganya itu. Aslinya baik, penyayang, takut kehilangan, sama-sama takut kehilangan gitu dulunya. Ya udah, pada akhirnya Allah berkehendak lain. Ya udah gitu saja ya teman-teman, ini cerita aku panjang kali lebar, banyak banget, hampir 1 jam 50 menit 29 detik. Dah, apabila ada kata-kataku yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya, bye bye.